hidup yang tidak diuji tidak layak dihidupi. Jadi manusia itu hidup harus diuji. Diuji itu berarti ada proses yang harus dihargai, bukan hasil akhir, tapi proses itu. Welcome to Cameo Project. Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung cus. Hello. Kembali lagi di POV ya. Bersama dengan ini menarik. Ini menarik. Bintang tamu kita yang satu ini sangat menarik sekali dan ini kita belum pernah bahas sebenarnya. Pertama kali ya? Iya, ini pertama Pertama kali. Kita ngebahas soal parenting hari Ini kayaknya karena dia udah nikah dan punya anak kayaknya ya. Betul. Kok ini lagi belajar kayaknya. Lah, terus Bapak? Kok ikut ngebahas parenting? Hey, saya harus siap untuk menuju masa parenting. Iya benar. Sampai Harus akhirnya dong. ntar punya anak, berarti kan lu udah siap dengan berbagai macam teori dan juga pengalaman-pengalaman dari teman-teman ya. Belum jangan tentu juga. salah, jangan salah, dia bakal lebih siap kayak dari lo. Wah. Bisa jadi. Tapi menarik banget, bener kata Ci Novi ya, karena aku kan sekarang udah punya 2 anak. Ya kan? DIMI. DIMI. Gue inget Wow. banget tuh waktu ketemu. What's your name? Dimi. Say again. DIMI. Oh, anak Reza banget, buset. Gue mengalami yang mungkin salah satu orang tua yang bisa dibilang tidak ada orang tua yang siap sebenarnya. Iya. Mungkin itu adalah gue. Jadi gue pikir ya punya anak ya udahlah. Udah punya anak gitu ya. Tapi Tercapailah satu siklus kehidupan punya anak gitu. Iya, tapi ternyata punya anak itu banyak banget yang mesti dipelajari dan banyak hal yang akhirnya pun juga gue juga mengerti bahwa gue kayaknya nggak bisa menerapkan apa yang orang tua gue terapkan kepada gue dulu waktu mendidik gue gitu. Jadi banyak banget pusingnya gitu. Iya, Ternyata nggak pasti. gampang. Karena memang menjadi orang tua is the hardest job. Pekerjaan yang paling sulit ya. Paradoksnya, pekerjaan yang paling lu cintai juga nggak sih? Iya. Iya kan? Jadi itu kesannya berlawanan, paling sulit, paling sulit deh. Iya. Tapi juga paling yang kita cintai dan Pekerjaan paling sulit yang kita cintai. iya ya nggak sih, mixed feeling banget. Iya, Karena iya, apalagi kalau aku yakin sih menjadi orang tua biasanya diwariskan nggak sih apa yang kita dapatkan dari orang tua, terus kita terapkan lagi, kita anggap itu yang benar. Aku tuh kan aku tumbuh sebagai anak yang broken home. Oke, Jadi- mulai curhat ya. Jadi aku gini. diem aja juga. Jadi waktu gue mau menerapkan ataupun juga memberikan mau mendidik Dimi dan juga Kara, aku tuh nggak punya Panduan. pakem gitu. Pakemnya itu seperti Iya, apa ya gitu. Karena jujur nih ya, waktu Dimi kecil gitu ya, dia kan suka banget sama Lego kan. Iya. Gue ngajakin main Lego nggak bisa, karena nggak tahu caranya main Lego Iya, gimana. kesiannya Gitu. masa kecil lu ya. Ternyata nggak gampang, apalagi gue yang punya background broken home. Iya. Akan jauh-jauh lebih sulit untuk gue Belum tentu sih, selain dari panduan nggak ada, sebenarnya memang kebanyakan yang akan melakukan adalah apa yang dia terima. Dia nggak punya, dia nggak mau belajar juga dan melakukan hal yang sama. Itu yang negatif. Tapi kalau gue lihat malah maunya opposite, bahwa gue nggak dapet, gue kepengen berikan yang terbaik buat Dimi dan Kara. Gue mau nanya nih, walaupun lu gak punya panduan, tapi oke gue punya anak, gampang lah ngedidik anak. Emang apa sih yang ada di pikiran lu Enggak, waktu itu? gue nggak bilang kalau misalnya dari gue nggak punya anak terus habis itu gue bilang ternyata gampang lah ntar ntar enggak, karena memang nggak sejauh itu gue mikirnya. Karena buat istilah gini, sesimpel gini, gue married Punya anak. Gue ya untuk istilah gini, satu kebanggaan adalah ya kalau misalnya gue punya istri dan punya anak gitu. Buat gue apa sih yang gue bisa banggain lagi selain itu? Maksudnya bukan seberapa banyak mobil yang gue punya atau seberapa banyak atau seberapa besar rumah gue gitu. Enggak gitu. Tapi pada akhirnya yang bisa gue banggain adalah anak-anak dan istri gue gitu. Karena memang yang gue alami pun juga gitu. Ternyata tidak gampang gitu. Dan memang jauh banget ya. Maksudnya kalau misalnya kan Cici kan
psikolog. Ya. Anak khususnya, ya Psikolog kan? anak, Psikolog anak. Nah, kalau misalnya ngelihat dari parenting zaman dulu sama zaman sekarang, Oke. mama aku itu ya, Ci ya, mama aku itu selalu punya satu kata, ya. Satu kata ini sebenarnya itu positif. Oke. Tapi nggak tahu kenapa kalau misalnya dia ngomong, yang masuk di otak aku tuh negatif. Iya. Sebenarnya gini, kata itu sebenarnya positif banget. Katanya coba. Oke. Apa yang negatif dari kata Iya, mencoba ya iya. kan? Segala hal yang Iya. kalau misalnya memang untuk kita bisa lewatin ya ini coba dulu Iya, gitu kan. iya, Itu betul. positif banget. Iya. Tapi kalau misalnya mama aku yang ngomong ya, coba. Coba Baru coba ngomong. pegang. Pegang coba. Jadi kan negatif ya. Apa yang aku dulu kan pokoknya kayak dulu hal simple lah. Nggak boleh ngeliatin orang. Kalau orang lagi makan nggak boleh diliatin. Iya. Main ke rumah teman nggak boleh minta makan. Kalau aku bilang sih stylenya parenting zaman dulu sama sekarang yang membedakan adalah teknologi. Kalau dulu kita dibesarkan dicicil. Jadi dari kecil sampai TK misalnya apa yang boleh, apa yang tidak boleh itu dicicil. Orang tua yang menentukan, guru yang menentukan, nurturing yang menentukan. SD kelas 1 sampai SMP apa aja sih yang boleh masuk, SMP apa aja, SMA apa aja. Jadi kita punya, coba deh zaman dulu, zaman gue kayaknya sih ya. Dan majalah quote and quote yang XXX misalnya, yang porno-porno itu kan, itu dapatnya mana? Dari SMA terus diimport masuk lagi. Diem-diem ditumpukan baju anak-anak cowoknya ya. Tapi zaman sekarang, coba perhatikan anak diberikan langsung semuanya, jebret. Full Iya. akses. Karena dari kecil nonton aja pakai HP, pakai gadget. Iya, iya. Supaya tenang jawabannya, supaya anteng jawabannya. Tapi orang tua lupa. Diberikan sekaligus pada saat anak tidak punya filter antara benar dan salah, pemahaman itu belum ada. Kalau kita kan tadi dicicil. Iya. Dia terima semua sekaligus. Ini yang membuat anak-anak melihat dunia terlalu cepat, terlalu dini. Filternya nggak ada. Nah, teknologi ini. Nah, ini juga yang membedakan itu yang kalau dari negatif, tapi yang positifnya menjadikan anak-anak generasi sekarang, milenial ataupun generasi alfa, menjadi anak-anak yang paling tinggi intelijensianya. Ya, ya. Oke. Paling berpendidikan tertinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena anaknya cuma 1 atau 2. Berarti itu ngomong soal fasilitas ya. Betul. Semakin banyak fasilitas yang mempermudah, semakin daya juang anak ini semakin rendah. Karena dilayani. Karena dilayani itu bayangkan saya punya anak yang konseling dengan saya itu 14 tahun masih disuapin makan loh. Hah? Celana aja masih dibukain. Jadi kalau dia pulang sekolah kaki tangannya tuh direntangin semua. I'm not joking. Yang satu mbak Macam film Iron Man ya? Iya. Kalau saya dia Iya, pulang iya. ke markas, dia cuma gini doang, semua copot-copot Nggak, gitu. nggak. jadi ya itu mandi aja masih dimandiin. Padahal bisa dibilang pubic hairnya rambut kemaluannya aja sudah tumbuh loh. Ya jadi 3 stages itu yang kalau datang konseling itu antara 2 sampai 4 tahun. Lalu di usia kurang lebih 14, 15, 16 atau di usia 26, 27, 28. Jadi Oh, ini biasanya yang datang ke JJ ini di usia-usia ini nih. usia-usia ini biasa yang paling banyak kalau kita bicara tentang jumlah. Apa itu? Memang Ada apa di usia 2 sampai 4 itu tantrum seri pertama terjadi. Oke. Ya istilahnya terrible 2 atau trouble 2. Jadi di usia ini sebenarnya usia peralihan antara bayi menjadi toddler. Nah, di masa ini segala sesuatu dia kepengen pegang, dia bisa lari kan, norak. Jadi kayak katak dalam tempurung keluar melihat dunia, segala sesuatu dia kepengen pegang. Tapi orang tua sudah mulai bilang enggak boleh pegang HP nanti pecah, itu setrum, Listrik ini apa pecah, ya, ya nggak sih kita teriak. Iya benar-benar. Sedangkan waktu kecil dia kalau lapar dia nangis, dia nggak nyaman, BAB, BAK, dia cuma teriak nangis, semua orang datang, itu kenapa sayang, gitu kan? Ya. Nah waktu udah mulai besar, kenapa semuanya orang teriak ya? Nangis. Oke. Di samping itu dia nggak bisa ngomong. Ya. Bahasa yang keluar dari mulutnya bahasa planet. Iya kan? Lempar akhirnya. Gitu, Lempar. ngamuk. Guling-gulingan, teriak-teriakan sampai muntah. Itu tantrum. Oh iya terus muntah. Iya. Semua manusia melakukan. Semua manusia mengalami masa tantrums. Ya. 2 sampai 4 tahun. Ya. Tapi setelah 4 tahun tantrums paling terakhir harus beres di usia 5 tahun. Kalau harus beres. Nah, di situ disiplin, betul-betul
harus terbentuk. Harus beres itu dalam arti Dalam apa? arti bahwa dia bisa mengelola, karena yang paling dominan di saat tantrums adalah emosi marah. Emosi kan banyak macam, ada takut, ada happy, ada kecewa, ada marah. Nah, salah satu itu adalah marah. Marah ini yang paling dominan, dan marah ini relasinya dengan disiplin tinggi banget. Lalu tantrum seri kedua 14, 15, 16. Kalau tantrum seri satunya nggak beres di seri 2 itu, nah itu cari gue lagi. Akumulasi Yes. biasanya. Nah, biasanya dia terlalu diikutin semua maunya, terlalu dilayani, main perintah doang di rumah. Air cuman 1 meter jaraknya, Mbak minum, Mbak bukuku, Mbak kos kaki, ya kan? Cuma taunya teriak. Benar-benar. Nah, di usia 14, 15, 16 itu akan lebih parah. Tantrum seri 3 muncul lagi tuh. Nah, itu 26, 27, 28. Nah, manusia di usia 27 tahun tuh kayak in the junction. Jadi kayak di persimpangan. Dia di sini nih, mau ke kanan menikah, punya anak, terus berkeluarga, ya kan? Ke kiri dia tidak menikah, mengejar karir, nanti setelah di atas 35 baru menikah. Atau dia lurus, mati, bunuh diri. Hah? Oh, itu jadi cukup rentan banget dong Oh iya, usia itu. dan lihat deh kalau Google 27 Club, itu usia di mana banyak sekali artis terkenal, penyanyi, itu mati di usia 27 tahun, bunuh Ya. diri. Itu bukan tren. Itu bukan tren, memang kalau aku bilang siklus manusia ya. Mungkin ya karena tantrum seri 3 itu dan mereka ada di posisi teratas dalam karirnya Betul. mereka, dan mereka pun juga akhirnya find out bahwa tidak ada Meaning of life. meaning Of life, makna hidup. Jadi akhirnya itu nggak ada why, who am I. Lalu bertanya, lu lihat sekeliling kok saya nggak punya temen ya? Betul. Kok fake gitu? Ya. Kok tiba-tiba teman-teman yang ada hadir hanya karena saya terkenal. Dia tahu it's not real gitu, not real friend. Dan akhirnya dengan terlalu capek, teman tidak ada, tempat untuk bicara tidak ada, membuat mereka labil. Dan kalau itu tidak siap di usia yang waktu yang tadi tantrum seri 1 dan 2 tidak dipersiapkan dengan baik, di sini akan decided to end his life or her life. Oke, nah terus dari sisi orang tua, apa yang harus, maksudnya apa yang mungkin bisa dibilang, apa yang bisa dipelajari supaya bisa mempersiapkan anak ngelewatin fase-fase ini? Aku suka pakai kata ini loh dari Socrates. Dia bilang begini, hidup yang tidak diuji tidak layak dihidupi. Jadi manusia itu hidup harus diuji. Diuji itu berarti ada proses yang harus dihargai, bukan hasil akhir, tapi proses itu. Nah, proses ini yang terkadang tidak dialami oleh anak-anak kita. Jadi anak-anak semuanya dipersiapkan segala sesuatu karena kita takut supaya dia bisa hidup lebih nyaman dari kehidupan orang tuanya. Tapi kita lupa dengan kita melakukan ini, anak itu, coba kita lihat ya, anak-anak zaman sekarang dibully. Anak saya pulang sekolah kelas 1 SD, si Jocelyn nangis, "Mami, aku dibully. Lihat badanku kotor semua, aku dipukulin, terus tadi kepalaku mau diinjek. Aku udah jatuh, kepalaku mau diinjek." Kalau saya reaksinya begini, "Oh gitu? Oh oke. Bangun, mandi. Mulai besok nggak les balet lagi, les taekwondo. Because I'm not going to be there to protect you." Saya nggak mungkin hadir seumur hidup untuk tiap kali ke sekolah, "Bu, kenapa anak saya dibully? Siapa yang ini?" Terus Itu marahin nggak akan, sama orang tua. Nggak bahkan bisa. malah membuat teman-temannya lebih membuli Tambah anak sengaja. itu. Kita Tambah sengaja. kita "Oh, di anak sekolah mama," kan maksudnya gitu. sih, ya ilah, mami's girl gitu Ya, 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 anak ya. mama, cengeng, tambah diledekin. Karena kita datang untuk melapor ke kepala sekolah atau wali kelas. Jadi kalau buat saya, kita perlengkapi anak ini baru hello, welcome to the jungle gitu loh. Itu maksudnya yang hidup itu harus diuji, itu maksudnya hal-hal yang seperti Yang apa? sederhana, anak 2 tahun, orang tuanya tahu bahwa kalau punya anak 2 tahun jangan kasih sepatunya seperti tali basket, yang satu-satu sampai di atas, kasih yang velcro. Jadi dia punya self achievement, waktu pakai sepatunya dia tinggal cetek. Kita bilang, "Weh, keren, anak mama bisa pakai sepatu." Padahal kita tahu bahwa anak 2 tahun fine motoric skill-nya itu belum berkembang dengan baik. Jadi cari yang sepatu jangan yang ngejelimet, cari yang velcro.
kiri dan kanan, dan kasih waktu misalnya 5 sampai 10 menit untuk duduk di situ. Hari ini kita belajarnya pakai sepatu. Hari ini kita belajarnya pakai kaos kaki. Hari ini kita belajarnya pakai baju kaos. Hari ini kita belajarnya pakai kemeja satu-satu. Jadi setiap hari satu skill. Jadi kasih waktu 10 menit. Bajunya yang mau dipakai yang mana, sepatunya yang mana, tapi kan kita yang siapkan. Jadi yang gampang, terus kita kasih waktu, kita tenang di situ. Papa Reza misalnya ya, berdiri. Dini hari ini kita pakai sepatu. Yang mana kiri, yang mana kanan sayang, terus duduk di situ. Wah, saya sering gagal di situ tuh. Gagal sabar. Gue udah tahu, sengaja gue ngomong itu karena gue udah tahu, udah ada bocoran. Jadi lewatin itu bersama-sama gitu. Bersama-sama, jadi saksikan. Kan kalau kita makan misalnya, ada biasanya kita negara beragama berdoa kan, terima kasih untuk makanannya, ini anugerah loh dari Tuhan, bahwa apa yang kita makan biar jadi kesehatan, biar kita jadi tumbuh jauh dari sakit misalnya, amin. Nah pada saat ngomong amin, tapi mamanya nggak ada, mamanya sibuk, nikmati makanannya, jangan pakai HP. Lihat makanannya, ini apa ya? Oh ini beras. Beras dari mana? Dari padi. Di padi tanamnya di mana? Ya kan, ada brokoli di situ, ada sup di sana. Nikmati. Jadi apa yang masuk itu adalah berkat. Waktu dia telan, anugerah. Dan dia belajar. Orang tua hadir. Jadi apa yang biasanya orang-orang tua, misalnya kayak aku gitu, zaman sekarang yang keliru yang kita terapkan kepada anak-anak gitu. Sebenarnya lebih kepada satu tadi, ilmu parenting. Membesarkan anak itu harus ada ilmunya kan. Kita membesarkan perusahaan aja ada SOP, ada Standard Operation Procedure. Kalau kita punya itu, kita akan dengan mudah. Lalu ilmu parenting, tahu kapan tahapan tumbuh kembangnya. Tadi hal yang begitu sederhana tentang tantrums, banyak orang nggak tahu. Tantrums dihadapi dengan ngamuk. Dia ikut pukulin anaknya, dimarahin anak teriak, anaknya. dia juga ikut teriak. Dia ikut teriak. Akhirnya jadi satu lingkaran setan. Anak belajar. Kalau marah, lihat contohnya papa. Marah. Berarti kalau saya marah, jawabannya adalah marah. Orang lain kalau marah, saya juga marah. Jadi emosi marah itu dibawa. Anger management yang terjadi. Iya kan? Pokoknya nanti kalau kerja, saya nggak cocok dengan orang lain, saya marah. Gitu. Saya nggak cocok, saya nggak pernah diajarkan bahwa apa yang kamu mau tidak selalu kamu dapatkan. Nah iya itu. Itu loh. Karena itu kan real banget, itu kehidupan sekali. Betul. Gitu. Lalu yang kedua adalah pembenaran diri. Maksudnya? Pembenaran diri jadi kayak, gua kan kerja kan buat lu makan, buat lu segala macem, buat lu sekolah, gua kerja loh. Jadi lu paham deh, susah loh cari uang. Kata dia, yang suruh lahirin gue siapa? Jadi anak tumbuh besar seperti apa itu adalah tanggung jawab orang tua sepenuhnya? Yep, karena orang tua adalah pendidik pertama dan terutama. Kebayang, ini kalau gue mau punya anak, oke, intensitas gue dalam menjaga, mendidik itu di awal karena dia masih kecil, nyantai lah masih, gue masih bisa prioritas ke yang lain. Ini gue awalnya sebelum ngobrol gitu ya. Terus nanti gue baru kalau misalkan gue punya anak cowok, cewek, gue akan khawatir waktu dia udah mau teenager nih. Gue mesti hati-hati nih dia gaulnya sama siapa nih. Jadi gue taruh intensitas gue tambahin. Tapi kan padahal golden age 0 sampai 6. Iya kan? Ternyata salah dong, itu kebalik. Iya, benar. Justru jangan dibolak-balik. Yang paling penting itu di usia 0 sampai 6 tahun. Itu absorbent mind. Jadi dia absorb segala sesuatu yang diberikan 100% tanpa filter. Ingat, anak di usia 0 sampai 14, aku harus bicara yang memang seharusnya diterima oleh sebagai seorang anak gitu loh. Kadang-kadang kita percaya anak itu kan tanggung jawab. Betul. Mereka butuh kuantitas dan kualitas waktu kita. Mereka tumbuh dan berkembang setiap hari, setiap menit, setiap detik dalam hidupnya. Ada atau tidak ada orang tua. Life is all about option. Hidup ini pilihan sebenarnya. Tapi kalau saya bisa memberikan sedikit solusi, mungkin boleh pilih daycare. Daycare yang tepat, yang sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi punya visi misi yang sama, gitu. Jadi masuk ke daycare, tapi jangan lupa begitu pulang ke rumah tugasmu adalah hadir buat si anak. Ini sih bukan promosi sih,
Cuman setahu saya Cinovi ada daycare. Iya, Nggak bener daycare, maksudnya gini, kan bingung kan, oh ya berarti jawabannya ada daycare. Iya. Karena dulu aku tuh idealis banget. Saya tuh dulu idealis banget. Jadi kalau mau punya anak, you harus yang urusin sendiri. You yang harus hadir gitu. Tapi akhirnya ya belakangan 10 tahun belakangan ini jadi kayak aduh capek ngomongnya gitu ya. Karena dari seminar, dari talk show, dari acara TV, dari menulis juga, dari sosmed. Tetap saya melihat bahwa memang mengedukasi itu nggak bisa lepas. dalam sekejap. Oh, ya, atau nggak bisa. Akhirnya saya yang ya udah lu nggak bisa, lu kirim deh ke daycare gue yang didik anak lu deh, jadinya kayak begitu. Paling enggak kan maksudnya ini dibikin atau dibuat berdasarkan kebutuhan. Betul, ya kan? betul. Jadi karena banyak orang tuh yang bilang ya daripada kayak begini terus Mbak bikin aja daycare jadi kita bisa titipin. Jadinya kayak begitu. Jadinya kita bisa titipin. Jadi kita bisa iya sih, titipin. benar. Tapi jangan salah, daycare gue agak galak gitu loh. Benar-benar begitu sampai dijemput aja pulang, itu dia nggak boleh pegang HP. Tugasnya di dalam mobil, atau di dalam kereta, atau di dalam bus, dia harus ada tugas bersama si anak. Hafalin rhyme ke, origami, pokoknya ada kegiatan. Sampai di rumah, lu kagak boleh ngapa-ngapain. Itu ada cerita di situ, ada ngapain di situ, harus ngajak anak lu ngapain. Selama beberapa jam itu, sampai dia tidur. Jadi bukan cuman daycare aja. Kan nitipin gitu, anak tapi- doang. Iya. Tapi tanggung jawabnya pun juga nggak lepas ya. Gue baru tahu loh ini. Iya. Ini baru tahu loh. Bener, jadi artikel ada di situ, terus sekolah juga termasuk. Jadi ada preschoolnya, ada TK-nya. Jadi anaknya seharian di situ, tapi terus bersekolah di sana. Penutup mungkin kalau si Friedrich Nietzsche pernah bilang, dia pemikir dari Jerman, dia katakan begini, ajarkan anak-anakmu punya alasan yang kuat untuk hidup. Karena alasan kuat untuk hidup itu yang membuat dia bertahan dalam setiap situasi dan kondisi. Kenapa dia hidup? Kalau misalnya ada orang tua yang nonton dan mereka tertarik dengan daycare-nya Cinovi, nama daycare-nya? NTO itu Nurture, Teach, Observe Daycare. Ada, kalau misalnya di search di Google pasti akan langsung keluar kan ada di mana ada aja ya. website-nya. Siapa tahu memang ada di kantor kalian gitu kan. Oh ya, ada di beberapa kantor di gedung-gedung itu. Iya, kita ada di Bank Mandiri, BNI, ada di Gojek Ah, Daycare. iya. Thank Oke, you. sip. Kurang lebih itulah ya. Mungkin paling enggak ini mungkin sedikit apa yang bisa kita pelajari dari video ini sebenarnya. Iya. Ya. Ya, mudah-mudahan ada hal-hal lain lagi yang bisa kita bisa lakukan supaya bisa bukan cuman kita doang tapi banyak yang udah mulai merasa bahwa ini adalah menjadi tanggung jawab yang besar juga karena Ya. jadi orang tua seperti yang tadi Cinovi bilang gitu. The hardest job The you hardest will job. ever love. Oke. Sip. Oke. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Thank you semuanya. Thank you. Sampai ketemu di Udah. episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye.